Bapak, Ibu dosen dan juga para pimpinan dalam acara hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan pembekalan bagi dosen pembimbing lapangan untuk KKN reguler IT 2021 yang terintegrasi dan juga nanti akan ada sosialisasi terkait program pengabdian dosen skema hibah pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Baiklah Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom pada siang hari ini, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun di antara kita masih di virtual, tapi tidak mengurangi esensi dari sosialisasi yang nantinya akan diintegrasikan dengan kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di periode reguler 2021. Dan memang sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa KKN reguler ini pada 2021 Januari ini akan berbasis IT. Biasanya memang lokasinya kemarin reguler yang biasa ini di daerah Jateng dan juga DIY, dan juga kemarin di skema terbaru kita melakukan pemberdayaan masyarakat seluruh Indonesia. Namun untuk yang skema PPM ini nanti akan disampaikan sosialisasinya dari kepala divisi dari pengabdian dosen dan juga pengabdian mahasiswa, yaitu Ibu Dr. Adianti Nurjana SOS SMI dan juga Bapak Dr. Aris Slamet Widodo SPMSC. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan, yang mana sambutan ini akan dibuka langsung oleh Kepala Lembaga LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pengantar dari acara sosialisasi pengabdian dosen pada siang hari ini kepada Bapak Insinyur Gatot Supangkat IPM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Gatot. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya sayangi, saya banggakan Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2020-2021. Yang saya hormati Ibu Dr. Adianti selaku Kepala Divisi Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat, dan juga Bapak Dr. Aris Slamet Widodo selaku Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa dan atau KKN. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan beberapa kenikmatan, baik itu lahir maupun juga batin, dan alhamdulillah kesempatan kenikmatan itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan diri kita ini menjadi selalu bermanfaat bagi sekitar kita. Pada kesempatan ini atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui LP3M mengucapkan terima kasih atas bakti, ya, atas bakti Bapak Ibu kepada UMY yang kita cintai bersama ini, yang tampaknya sudah tidak bisa dihitung berapa kali, karena saya lihat
yang hadir di sini dan di WA yang sempat saya buka, maka WA yang kita berada di dalamnya itu diberikan nama dengan DPL KKN seumur hidup. Nah, artinya bahwa bakti Bapak Ibu ini memang kami melihat itu tiada hentinya. Jadi kalau Pak almarhum Pak Dasron Hamid di dalam bukunya itu tertulis bahwa pengabdian tiada henti. Nah, saya kira kita juga mewarisi kegigihan beliau bagaimana mengabdikan sepenuhnya dirinya kepada UMY. Saya kira semua ini adalah seperti yang selalu saya sampaikan, dari UMY besar ini dan UMY semakin dikenal, semakin memiliki rekognisi yang semakin bagus, itu hanya karena dibangun melalui 3 nilai sejak UMY ini didirikan, yaitu kebersamaan, kesungguhan, dan keikhlasan. Nah, kebersamaan dari Bapak Ibu, saya kira inilah kebersamaan yang bermakna. Lagi dilaksanakan kebersamaan ini dalam rangka untuk meningkatkan kebermanfaatan UMY bagi masyarakat. Saya kira kita tahu semua bahwa di KKN itu ada 3 hal yang jadi tujuan kita. Yang pertama adalah personality development, di mana ini kepribadian sebenarnya menjadi hal yang penting yang akan dikembangkan di dalam program KKN. Sebenarnya kepribadian ini itu bisa kepribadian yang dimaksud adalah mahasiswa dalam bimbingan dosen, atau sekaligus dalam rangka meningkatkan juga kepribadian dosen saat melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua adalah juga community development, jadi kita bersama-sama di dalam melakukan pengembangan, dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini merupakan resultante dari satu itu pengabdian yang kita lakukan, yang merupakan aksi yang kita berikan kepada masyarakat. Dan di sisi lain, masyarakat sebagai penerima manfaat memberikan reaksi. Nah, ketika aksi dan reaksi ini bertemu, maka produknya adalah masyarakat yang berdaya. Nah, inilah yang kami harapkan nanti apa yang kita lakukan, seolah-olah memang sepintas itu kecil, tetapi sebenarnya akan lebih maknanya dan lebih besar dari yang kita perkirakan. Nah, yang ketiga adalah kita dalam rangka KKN ini adalah institutional development. Nah, harapannya memang pengembangan institusi ini adalah UMY, juga institusi di desa, ya, ataupun juga institusi atau lembaga swasta yang lain seperti UMKM dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita berharap peran sentral dari Bapak Ibu dalam hal ini itu sangat diharapkan, karena di dalam institutional development ini paling tidak KKN itu memiliki dua arti, yaitu yang pertama 2 makna atau 2 impact ya. Yang pertama adalah promosi. Jadi kalau KKN ini berhasil dengan baik, maka yang mendapatkan nama demikian adalah UMY, yaitu institusi kita yang kita cintai. Kemudian yang kedua, ini adalah merupakan entry point, ya, entry point, titik awal kita di dalam berdakwah. Karena dakwah baik, terutama dakwah bilhal, yang ini akan memudahkan di dalam dakwah bilisan kita. Nah, inilah ke depan kami berharap Bapak Ibu selalu kebersamaannya dengan sungguh-sungguh dan keikhlasannya, sehingga terbangun satu masyarakat
yang kokoh, yang kuat, keluarga yang kuat di dalam UMY ini. Nah, di dalam kesempatan ini, di KKN ini nanti akan juga disosialisasikan tentang program, jadi salah satu skema pengabdian kepada masyarakat, yaitu KKN PPM, yaitu KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Yang ini memang kita harapkan terjadi integrasi. Jadi ke depan ini LP3M itu akan lebih mengkristalkan ya, akan lebih mengkristalkan integrasi program di antara 6 divisi yang ada di dalam LP3M. Nah, harapannya dengan integrasi ini nantinya predikat-predikat apresiasi yang diberikan pada UMY nanti akan menjadi lebih baik. Maka nanti Bapak Ibu yang atas bimbingannya, apabila ada hal yang berhubungan dengan invention, ya, penemuan, temuan baru, itu nantinya bisa tolong dirawat, kemudian bisa nanti kita programkan untuk ditindaklanjuti proses selanjutnya, yaitu pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Jadi nanti kami sedang rapat juga untuk pengelolaan kekayaan intelektual. Ya, nggak usah disingkat. Ya, yang jelas pengelolaan kekayaan intelektual. Nah, ini nanti kami harapkan baik dari pengabdian maupun juga dari dosen maupun mahasiswa. Nah, saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi kebersamaannya di dalam mengelola program di UMY ini, dan dengan mengucap ridho, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan memohon ridho dari Allah SWT, semoga yang pertama semua dari kita ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali kebersamaan kita dalam KKN berbasis IT ini, dan juga nantinya KKN pengabdian berbasis KKN dengan skema KKN PPM ini dengan baik, dengan mengucapkan atau melafalkan ulumul kitab Al-Fatihah, suratul Al-Fatihah. Mari kita awali, kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraan baik acara pembekalan ini maupun juga pengelolaan program-program di LP3M khususnya KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Gatot Subpangkat MPIPM yang mana tadi sudah menyambut dan juga membuka secara resmi dari kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah pembekalan dan juga sosialisasi terkait pengabdian dosen skema hibah PPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan diselenggarakan di bulan Januari 2021. Dan pada siang hari ini kita juga nanti akan mengetahui terkait kriteria, kemudian juga program apa saja dan juga luaran, dan nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Adianti Nurjannah SOS MSI selaku Kepala Divisi Pengabdian dan juga Pelayanan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk sesi ini kita langsung saja panggilkan Ibu Dr. Adianti Nurjannah SOS MSI yang akan memaparkan terkait skema pemberdayaan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat atau skema PPM. Kepada Bu Anti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini ya, dipegang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala LP3M Dr. Gatot Subangkat, kemudian yang kami hormati Kepala Divisi KKN Dr. Aris Selamat Widodo, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu DPL ya, DPL KKN yang insya Allah akan diterjunkan pada bulan Januari. Ya. Terima kasih sekali kami sudah diberi kesempatan untuk hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi pada siang hari ini, jadi Divisi KKN dan Divisi Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat, kita akan berkolaborasi ya Bapak Ibu sekalian terkait dalam rangka untuk peningkatan kinerja LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya untuk Divisi Pengabdian kepada Masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ya sehari-hari, kemudian juga bisa mengikuti membimbing ya menjadi DPL KKN regular IT. Baik, untuk itu saya langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama pada siang hari ini saya akan sampaikan terkait dengan sosialisasi ya skema KKN PPM yang sebelumnya 2 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan. Jadi memang pada tahun ini kami juga akan melaksanakan kembali begitu ya. Bedanya apa? Jadi sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian, akan tetapi bedanya adalah KKN ini adalah KKN regular IT begitu ya, dan nanti untuk mitranya adalah untuk komunitas terbatas. Baik, monggo Mas Admin bisa langsung. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti program KKN PPM yang sudah gitu ya, bahwa sebetulnya untuk tujuan KKN PPM ini adalah mempertahankan ataupun mendukung ya bagaimana terlaksananya mata kuliah KKN semua perguruan tinggi khususnya di UMY. Kemudian berikutnya adalah ini merupakan hilirisasi ya Bapak Ibu sekalian dari riset yang diabdikan melalui pengabdian Bapak Ibu, dan nanti akan dibantu pelaksanaan oleh mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, ya lanjut Mas. Nah untuk itu nanti kita akan sampaikan ya Bapak Ibu terkait kriteria ya. Kriterianya adalah Bapak Ibu yang menjadi atau yang akan submit proposal KKN PPM ini harus wajib menjadi DPL KKN, gitu ya. Jadi memang ini memang kita wajibkan KKN skema KKN PPM ini khusus untuk DPL, ya seperti itu. Kemudian tim pelaksananya adalah Bapak Ibu sebagai DPL, kemudian dibantu oleh mahasiswa KKN di semua atau di masing-masing kelompok yang Bapak Ibu dampingi. Kemudian di sini jumlah mahasiswanya dilibatkan minimal 5 orang ya sesuai dengan nanti yang sudah diatur oleh P3M khususnya divisi KKN. Kemudian untuk lokasi pengabdian ini ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti monggo silakan Bapak Ibu sudah mulai bisa mencari mitra dampingan Bapak Ibu yang nanti akan dibantu pelaksanaannya oleh teman-teman mahasiswa yang menjadi kelompok Bapak Ibu sekalian. Baik. Kemudian ya kita akan sampaikan juga di sini bedanya adalah untuk semua ya kita semua skema pengabdian masyarakat itu memang sekarang berbasis pada output Bapak Ibu sekalian. Jadi outputnya itu tidak hanya laporan kemajuan kemudian laporan akhir, tapi memang berbasis pada luaran. Sehingga termasuk halnya juga dengan KKN PPM ini memiliki luaran wajib. Apa itu luaran wajib? Luaran wajib itu luaran yang harus Bapak Ibu penuhi ya sebagai grantis. Yang pertama adalah luarannya Bapak Ibu wajib ya selesai program pengabdian masyarakat,
khususnya KKN ini, Bapak Ibu wajib menyampaikan ya, hasil atau mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat KKN ini ke dalam jurnal ber-ISSN ataupun proceeding ber-ISBN ya, dari Seminar Nasional. Kemudian yang kedua adalah satu artikel pada media massa, ya, kemudian satu publikasi melalui channel YouTube, artinya nanti Bapak Ibu bisa membuat video, kemudian Bapak Ibu masukkan linknya ke dalam YouTube, dan terakhir adalah kita bisa melihat ya ada peningkatan pemberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi melalui laporan akhir. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan untuk target proposal pada tahun 2020-2021 ini ya, 2021-2022. Ini kami ada 250 proposal yang bisa akan kami danai, ya, sehingga monggo Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi dari divisi KKN ada 250 lokasi KKN. Sehingga insya Allah ketika Bapak Ibu mengajukan sebagai DPL, kemudian Bapak Ibu membuat proposal, ini akan kami support untuk dana. Dan dananya adalah 8 juta. Kenapa berbeda di dibanding tahun lalu? Iya, jelas berbeda Bapak Ibu. Sekarang ya, semuanya memang serba ada relaksasi, termasuk untuk UMY. Dan memang fokus kita ini kan sekarang KKN IT. Artinya memang ini akan sangat berbeda dengan KKN sebelumnya. Sehingga dana sekian 8 juta ini kami rasa juga bisa gitu ya. Seperti itu. Baik, ini adalah target proposal untuk tahun ini, sehingga harapan kami ya 250 proposal ini Bapak Ibu bisa mengikuti program ini gitu ya dengan 250 lokasi seperti ini. Baik, ini ada ketentuan umum yang nanti semua grantis ya. Kalau nanti Bapak Ibu kan sebagai DPL KKN, kemudian Bapak Ibu mendaftar atau mensubmit proposal, itu Bapak Ibu sudah menjadi grantis dari divisi KKN atau dari KKN TPN ini. Yang pertama adalah usulan proposal KKN TPN ini akan dilakukan melalui sendiri tamas pengabdian UMY seperti tahun lalu. Sehingga ini adalah tahun kedua kita sudah menggunakan sistem, sehingga kita bisa mulai begitu ya mengingat-ingat kembali, ini kan disampaikan juga bagaimana cara upload dan sebagainya. Saya itu cuma nemenin Bu Ice. Ya, di dalam panggilan nanti kita akan sampaikan. Bu Ice Nazar. Nah, grantis ini bisa mengajukan 3 proposal sekaligus. Ya, yang betul dari Ibu nggak tahu tapi dia juga skema ya. Jadi misalnya 2 proposal KKN PPM, ya. Jadi karena saya dapat informasi dari divisi KKN baru sampai hari ini ada 105 ya, 105 DPL yang sudah mendaftar. Dan kita sudah memiliki 250 kelompok. Nah, sehingga harapannya nanti masing-masing Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan 2 kelompok sekaligus, kelompok dampingan ya, sehingga Bapak Ibu bisa membuat 2 proposal sekaligus. Kemudian yang satu skema lain. Skema lain itu apa? Nanti kita akan sampaikan di dalam sosialisasi ya, seperti tahun-tahun yang lalu. Kita ada PPM, ada PKM, kemitraan, kemudian ada PPDN, kemudian ada skema PPM Muhammadiyah, gitu ya. Kemudian yang terakhir PPM internasional. Jadi ada 5 skema dengan KKN PPM. Baik. Kemudian ada memang ketentuan yang ini membedakan dengan riset ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah bagian bentuk kontribusi pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari dana yang diberikan UMY, Bapak Ibu diminta untuk memberikan hibah dana 20% dari anggaran pengabdian. Jadi kalau tadi 8 juta sekitar 1,6 juta ya Bapak Ibu, itu monggo silahkan dihibahkan pada masyarakat tempat Bapak Ibu mengabdi seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini untuk keluaran publikasi media nanti akan disediakan oleh P3M, kemudian Bapak Ibu tidak perlu membayar begitu ya, sehingga ini sudah menjadi kewajiban bagi P3M, nanti Bapak Ibu silahkan mengisi di belakang. Kemudian berikutnya, nah ini gratis wajib memenuhi semua luaran wajib ya yang disampaikan atau dijanjikan. Kemudian luaran YouTube ini merupakan mengembangkan kegiatan program dari awal sampai akhir, kemudian silakan masuk ke YouTube dan YouTube-nya ini bisa diakses.
Dan berikutnya adalah semua grantis ini wajib ya mengikuti seminar nasional pengabdian masyarakat yang alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu sekalian ya kemarin banyak yang mengikuti, hampir 90% mengikuti. Harapan kami nanti seminar pengabdian nasional keempat ya Bapak Ibu bisa hampir kembali. Ini adalah sebagai forum ya, forum bagaimana Bapak Ibu menyampaikan atau mendiseminasikan hasil pengabdian masyarakat dan ini difasilitasi oleh Mas Muhammadiyah. Ini Bapak Ibu, jadi nanti mohon nanti kita juga akan sampaikan ya materi ini masuk ke masing-masing ini ya grup supaya Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mencermati. Hari ini kita akan sudah lakukan untuk sosialisasi, kemudian mulai submit proposal ini pada tanggal 20 sampai 30 Desember. Silakan Bapak Ibu. Kita segera sama Adit ya, Adit sakit. Termasuk ini yang beda ya. Bu Arin, terima kasih. Nanti kita update ya. Jadi memang ada yang namanya surat mitra ya. Ini Bapak Ibu bisa langsung sekarang misalnya sudah ada mitra, segera bisa meminta sediaan mitra begitu ya. Formnya sudah ada di SIM begitu ya. Ya kan Bapak Ibu formatnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu menandatangani dan menggunakan materai. Baik, kemudian nah ini mulai bisa submit itu mulai tanggal 20. Ini masih punya waktu panjang gitu ya. Ini masih tanggal 7 ya Bapak Ibu. Saya pikir ini waktunya masih 13 hari sehingga Bapak Ibu bisa segera mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan proposalnya begitu ya dan hal-hal lain yang memang harus disiapkan. Dalam arti di sini memang kalau proposal pengabdian itu wajib ada yang namanya surat kesediaan mitra, kemudian peta alokasi begitu ya. Itu silakan bisa disiapkan dari sekarang. Baik, kemudian nanti ada proses review ya Bapak Ibu. Jadi nanti meskipun tadi saya sampaikan harapannya semua lokasi ini terdanai begitu ya. Dari 250 kami juga menyediakan slot 250 proposal begitu ya yang kita danai. Tapi pasti kami ada proses review Bapak Ibu sekalian. Jadi juga semuanya juga harus bisa diterima begitu ya. Sudah ada standarisasi ya. Jadi nanti kami melibatkan seluruh profil internal pengabdian Terus Muhammadiyah Yogyakarta sehingga nanti kami berharap ke depan memang kualitas proposal kita itu semakin lebih baik dan pada akhirnya nanti semakin banyak gitu ya Bapak Ibu yang berminat atau bersemangat ya mengikuti skema PPM ataupun skema yang lain begitu ya khususnya di eksternal atau di RTM. Baik, kemudian untuk penetapan tanggal 8 sampai 10 Januari dan nanti pencairannya itu insya Allah kami berharap ya mudah-mudahan semuanya lancar, mohon doanya juga. Nanti ketika Bapak Ibu penerjunan, Bapak Ibu sudah mendapatkan atau sudah dana KKN ini sudah cair. Baik, ini adalah luaran tambahan ya Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Nanti kita akan ada luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran tambahan itu memang luaran yang opsional, artinya ini bisa boleh bisa tidak. Ya, artinya silakan ini kami sampaikan ini adalah memberikan ruang gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian ya, jadi mau menyampaikan haki kalau ada haki, kemudian produk terstandarisasi gitu ya, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, luaran kita kalian misalnya alat-alat dan sebagainya. Maka ilmiah proseduring ini juga termasuk luaran tambahan gitu ya kalau dikajikan di luaran itu bisa kita sampaikan. Ini sifatnya opsional Bapak Ibu karena memang kami melihat gitu ya banyak sekali juga Bapak Ibu dosen yang memang luaran wajibnya itu bisa lebih begitu ya sehingga ini kami perlu data juga begitu ya. Jadi kami sangat membantu pada saat pemeringkatan kinerja pengabdian masyarakat. Oke. Jadi itu, jadi luaran wajib belum ada ya? Jadi disampaikan. Jadi kalau luaran wajib tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, jadi kami sampaikan luaran wajib dan luaran tambahan, jadi fokus Bapak Ibu untuk menyelesaikan ya selama proses pengabdian ini ya, Bapak Ibu menyelesaikan di luaran wajib. Kemudian berikutnya saya ingin sampaikan juga ya Bapak Ibu, meskipun KKN PPM ini kan hanya 1 bulan ya, tapi bukan berarti Bapak Ibu hanya berproses atau berprogram itu selama 1 bulan saja. Jadi Bapak Ibu misalnya kegiatan-kegiatan di luar 1 bulan ini begitu ya, itu bisa Bapak Ibu lanjutkan ya, sehingga proses pendampingannya, kemudian proses monitoringnya, itu silakan Bapak Ibu bisa di luar KKN begitu ya, dan ini bisa dibantu oleh mahasiswa KKN.
Dan sekali lagi jangan sampai kita hanya ini ya Bapak Ibu ya, nunut gitu ya, nunut programnya mahasiswa. Ya. Ini berbeda gitu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti membuat proposal, membuat program. Nah itu bisa disinergikan dengan KKN atau program KKNI ya. Tapi bukan berarti tadi kita yang nunut programnya KKN. Nah ini maksud saya begitu, sehingga ini harus Bapak Ibu bedakan. Kemudian waktunya tidak harus selesai KKN selesai gitu ya. Kebanyakan yang kami lihat begitu. Jadi ketika KKN selesai 1 bulan ya sudah, tidak ada lagi proses pendampingannya, proses monitoringnya ya. Nah ini yang kami harapkan. Bapak Ibu masih punya cukup waktu karena nanti setelah KKN PPM ini kami buka, kemudian berikutnya adalah kami akan membuka skema KKN, skema pengabdian yang lain ya, baik itu PPDM, PKM, PPM Internasional maupun PPM Muhammadiyah. Ya, dalam minggu depan tanggal 15 kami akan sosialisasikan, dan itu memang nanti pencairannya awal Februari ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti proses pelaksanaannya Februari, kemudian di lapangan selama 3 bulan begitu ya, dan nanti akhir ya pada bulan Juni ini sudah mulai luaran seperti itu, sehingga mohon semuanya disiapkan. Baik, itu Bapak Ibu sekalian informasi dari Divisi Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat. Nanti kalau mau bertanya silahkan begitu ya Bapak Ibu. Saya ini kan juga menjadi DPL, jadi saya juga ada di grup itu begitu ya. Monggo kami mohon dibantu ya untuk partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan Bapak Ibu segera membuat atau mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian untuk membuat proposal, dan harapannya nanti ya semuanya bisa kami danai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi ini. Cukup banyak ya Mas, berapa DPL yang hadir? Ada 87 ya, 67. 67. Saya yakin yang lain masih OTW ya. Jadi nanti silakan nanti monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan harus saya jawab, nanti bisa langsung melalui chat ya, ataupun bisa langsung sekaligus. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, selamat untuk mengabdi begitu ya. Salam pengabdian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjutkan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya dijawab sekarang apa nanti di akhir? Nanti Di akhir. akhir. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Adianti Nurjannah SOS MSI terkait pemaparannya, terkait skema KKN PPM itu. Nanti Bapak dan Ibu masih memiliki waktu bagi yang ingin bertanya terkait timeline ataupun lokasi ataupun seputar kegiatan yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Anti, boleh di kolom komentar. Nanti di sesi terakhir nanti akan dijawab oleh Bu Adianti dan juga Pak Dr. Aris Slamet Widodo. Untuk selanjutnya masih terkait tentang pemberdayaan masyarakat yang memang terintegrasi dengan kemahasiswaan, karena tadi terkait DPL-nya. Dan sekarang kita langsung saja panggil kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo, SPMSC selaku Kepala Divisi Pengabdian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Bapak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asfar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tanyakan di sini saja. Baik teman-teman semua, salam pengabdian. Alhamdulillah wa syukurillah yang kami hormati pimpinan UMY, ya, Pak Kadot Kepala LP3M Bu Dr. Adianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan KKN PPM. Saya sudah membaca sedikit terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya. Pertanyaannya akan saya jawab langsung pada penjelasan ini. Oke, teman-teman. Skema nama kita, skema KKN Reguler IT berbasis komunitas. KKN Reguler IT berbasis komunitas. Reguler dilaksanakan di bulan Januari, IT menggunakan teknologi informasi di dalam proses pendampingan. Di dalam proses pendampingan menggunakan teknologi informasi. Kepada siapa? Kepada komunitas. Kepada komunitas. Sehingga
di masa pandemi ini kita tidak akan menerjunkan KKN di masyarakat luas seperti biasanya di desa, di dusun. Tetapi kita akan melakukan pengkotakan. Jadi lokasinya hanya pada komunitas saja. Oke, saya rasa itu jelas terkait dengan konsep KKN kita, reguler IT berbasis komunitas. IT di dalam proses pendampingan. Contohnya apa? Penyuluhannya, pelatihannya, pendampingannya menggunakan IT. Menghindari kontak langsung atau offline. Seandainya harus offline, maka harus menerapkan protokol COVID. Mahasiswa yang akan diterjunkan, mereka akan dan wajib mengisi surat pernyataan akan menerapkan protokol COVID selama proses KKN berlangsung di lapangan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya, enggak mau dibantu. Oke. Baik, untuk lokasinya yang pertama, KKN ini kita batasi lokasinya di daerah Jateng DIY saja. Kita punya asumsi bahwa saat ini sebagian mahasiswa sudah pulang ke Jogja, ya. Dan untuk memudahkan kontrol kita di dalam masa pandemi ini, maka kita putuskan KKN sekaligus nanti pengabdian teman-teman DPL dalam skema KKN PPM hanya di daerah Jateng DIY saja. KKN dilaksanakan pada suatu komunitas, bukan masyarakat umum, misalnya dusun, RT, RW, dalam jumlah yang banyak, tidak. Tetapi hanya komunitas di sebuah desa. Setiap kelompok KKN yang berjumlah 8-10 orang, ya, dalam satu kelompok, itu wajib mendampingi 2 komunitas. 1, komunitas ekonomi produktif, usaha mikro kecil, ya. Yang kedua, komunitas atau organisasi sosial masyarakat. Jadi, setiap kelompok akan mendampingi 2 komunitas. Relate dengan penjelasan Bu Anti terkait dengan program pengabdian DPL. Di dalam skema KKN PPM, DPL dipersilahkan untuk mendampingi salah satu. Mau mendampingi komunitas ekonomi produktif, atau komunitas atau organisasi sosial masyarakat juga boleh. Sehingga salah satu saja yang dibuat proposal di dalam KKN PPM. Yang pertama, komunitas ekonomi produktif. Kelompok usaha mikro dan kecil. Yang menengah mungkin mereka sudah leading sehingga kita fokus saja pada usaha mikro dan kecil saja, ya. Karena ini kelompok, maka tidak mungkin perorangan satu usaha, sehingga minimal 2 usaha mikro atau 2 usaha kecil sejenis. Sejenis diartikan sebuah usaha yang memiliki segmen pasar yang hampir sama. Biasanya barang-barang seperti ini, barang-barang yang bisa bersubstitusi atau mungkin komplementer. Contohnya usaha tahu dengan tempe. Ini boleh kita anggap sejenis, karena segmennya mungkin akan sama. Kenapa? Untuk memudahkan mahasiswa di dalam proses pendampingan ketika membuat leaflet, membuat marketplace, masuk ke konsep marketing, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Atau di sana ada contohnya kelompok pengrajin batik, souvenir, kelompok tani juga masuk, ya. Dan yang kedua, teman-teman masih boleh mendampingi BUMDes,
ya, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini juga masuk komunitas ekonomi produktif. Jadi pilihan untuk komunitas ekonomi produktif boleh memilih kelompok usaha mikro atau kecil atau BUMDes, gitu. Komunitas atau organisasi sosial masyarakat yang intinya adalah bertujuan untuk kemaslahatan umum, pemberdayaan masyarakat di sana bisa masuk ke PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, TPA dan sebagainya. Jadi monggo Aisyah mungkin situ juga ada atau yang lainnya kami persilahkan. Saya rasa ini sangat cukup jelas sekali. Bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan? Teknis pelaksanaan di lapangan, mahasiswa boleh menginap di lokasi. Boleh, asalkan itu mendapatkan izin menginap dari mitra atau lokasi, ya, dari desa, ya. Dan mahasiswa akan kita minta untuk membuat surat pernyataan bersedia menerapkan protokol COVID-19 selama pelaksanaan KKN. Pilihan yang kedua, mahasiswa yang tidak menginap boleh juga, ya, dan dia wajib untuk membuat surat pernyataan juga bersedia menerapkan protokol COVID-19 selama pelaksanaan KKN. Menginap atau tidak menginap itu masalah posisi fisik. Yang dipermasalahkan di sini adalah pertemuan pergesekan, ya, fisik dengan mitra. Nah, itu masuk dalam teknis pendampingan. Teknis pendampingannya menggunakan teknologi informasi, ya, mungkin dengan aplikasi dan sebagainya, gitu. Selanjutnya, teman-teman yang kami hormati, mahasiswa KKN tidak diperbolehkan melaksanakan program dengan pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Misalnya lebih dari 20 orang. Ya, saya rasa ini terkait dengan protokol COVID. Kemudian yang kedua, pendampingan hanya fokus pada komunitas mitra. Pendampingan hanya fokus pada komunitas mitra, yaitu ekonomi produktif dan organisasi sosial masyarakat saja. Sehingga tidak ke dusun, kalau biasanya reguler ke dusun, satu dusun dikumpulkan semua, gitu. Ini enggak, ya. Kemudian membuat pelangisasi, membuat apa, nah ini enggak, ya. Fokus pada dua komunitas tersebut saja. Selanjutnya, ya, teknik pendampingan. Teknik pendampingan dalam rangka transfer knowledge atau skill diusahakan dengan sistem daring, dengan teknologi informasi tadi, ya, sehingga mengurangi pergesekan atau pertemuan dengan masyarakat. Apabila terpaksa menggunakan sistem luring atau offline, maka harus menggunakan protokol COVID, ya, yang ketat, ya, gitu. Selanjutnya ada yang kurang, timeline, coba cek. Kayaknya kemarin sudah dibuatkan. Sebentar Bapak Ibu. Oke, di off kan dulu. Udah mute belum?
Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, mohon maaf ternyata tim kita itu belum siap ya terkait dengan timeline. Sebenarnya sudah siap, kita siapkan tapi belum masuk ke dalam PPT. Mungkin karena saya pakai topinya Om Cok jadi kaget gitu ya, jadi hilang gitu timelinenya gara-gara topinya Om Cok ini. Baik. Tidak mengurangi semangat kita untuk ber-KKN, Bapak Ibu. Ini timeline kita, ya. Saat ini kita masuk ke tahapan sosialisasi. Di sana ada penetapan DPL dan kelompok. Insya Allah akan selesai ya pada hari ini. Kita umumkan besok, ya. Walaupun Bapak Ibu nanti besok ada libur, kita akan mengumumkan penetapan DPL. Selanjutnya setelah penetapan DPL maka akan ada observasi calon mitra tanggal 8 sampai 20 Desember observasi calon mitra. Nah, kami juga akan menginformasikan bahwa kewenangan untuk mencari lokasi atau mitra ada di Bapak Ibu DPL. Mahasiswa akan support pada Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami alhamdulillah kemarin sudah berkoordinasi dengan PT UMB, Tridaya, kemudian Era Prima, yang mana mereka memiliki teman-teman kita, Bapak Ibu outsourcing, yang bekerja di UMY, baik cleaning service, kemudian taman dan sebagainya. Kita berharap keluarga dari teman-teman outsourcing itu bisa menjadi salah satu mitra pengabdian Bapak Ibu DPL. Jadi kami sudah punya datanya, ya, dari UMB ada sudah masuk, Tridaya sudah masuk, kemudian yang dari Era Prima juga sudah masuk. Kita akan kelompokkan mereka sesuai dengan lokasinya, ya. Kemudian kita akan tawarkan ke Bapak Ibu DPL, ya, untuk bisa didampingi. Yang didampingi adalah keluarganya, sehingga nanti mereka akan menjadi salah satu alternatif lokasi atau mitra KKN PPM. Saya rasa itu kan lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga outsourcing, ya, Bapak Ibu yang selama ini membantu kita terkait dengan kebersihan UMY, ya, gitu. Kemudian kita juga memiliki beberapa mitra-mitra yang lain yang memang sudah minta ke kita untuk didampingi. Nanti juga akan kami share, ya, akan kami share, ya. Jadi ini bukan keharusan, tapi ini sebuah pilihan. Seandainya Bapak Ibu belum memiliki rancangan lokasi, ini bisa menjadi alternatif lokasi yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai mitra. Kemudian setelah observasi, tahapannya adalah 21 sampai 24 Desember adalah validasi mitra KKN, ya, oleh tim. Tentu saja bukan hanya validasi dari kami, tetapi juga dari Bu Adianti. Jadi terkait dengan lokasinya. Kemudian setelah itu di tim KKN, ya, akan masuk tahapan pembekalan sudah kemarin, sudah selesai. Kemudian workshop juga sudah kita lakukan. Setelah pembekalan nanti selanjutnya adalah teman-teman akan membuat proposal, ya, proposal, dan tentu saja KKN PPM ke Bu Adianti. Kemudian yang mahasiswa akan ke LP3M, mahasiswa harus masukkan proposal ke SIM KKN, ya, gitu. Penerjunan akan kita laksanakan, kita tidak punya pilihan waktu karena sempitnya libur pergantian semester ini, ya, maka akan dilaksanakan insya Allah tanggal 16. Kalau toh majunya mungkin 15, antara 15 sampai 16 untuk seremonialnya. Kemudian akan ada penarikan tanggal 15 Februari 2021. Jadi itu rundown kita, Bapak Ibu, karena waktunya sangat sempit dan 15 Februari pun kita sudah masuk sedikit kuliah, ya, awal-awal kuliah kalau nggak salah, dan 16 Januari itu sudah akhir-akhir kuliah juga, sehingga memang waktunya sangat mepet sekali. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami akan mencoba untuk menjawab, ya,
chat Bapak Ibu sekalian terkait dengan sosialisasi program pelaksanaan KKN dan skema KKN PPM. Demikian dari saya, kemudian kita buka sesi tanya jawab, kita akan lihat di chat yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anti ke sini. Dibaca saja. Ya. Tanya apa? Mahasiswanya kapan ditampilkan di situ aja bisa nggak? Kalau mahasiswa Pertanyaannya Mas. Nah gitu. Ya Bapak Ibu, ada beberapa yang akan saya jawab ya. Nanti mungkin kalau yang lain mungkin bisa Pak Aris gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini ada dari Bu Eko Purwanti, misalnya daftar DPL telat ya, bisa masih buka lagi ya Pak Aris ya. Jadi monggo silakan Bu Eko bisa langsung mendaftar kembali begitu ya. Kemudian, nah ini Bu Eko Purwanti lagi, kalau misalnya lokasinya di sekolah bisa atau tidak? Oke, saya jawab langsung ya. Untuk pendaftaran DPL masih bisa langsung chat ke kami saja ya. Nama Ibu kemudian yang kami tulis, tapi Ibu harus masuk ke SIM juga ya. Kami hanya akan mencatat secara physically. Kemudian sekolah maaf belum bisa, kami fokus pada komunitas di masyarakat ya. Sangat clear sekali. Untuk sekolah nanti akan ada skema Muhammadiyah mengajar, begitu Bu. Ya, berikutnya kalau yang ini ya, kalau misalnya nanti siapa mitranya itu silakan monggo Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Aris bahwa untuk mitra LP3M akan memberikan alternatif tempat ya, lokasi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya, monggo silakan. Jadi untuk lokasi silakan bisa dicari sendiri ya, seperti itu. Nanti LP3M hanya menyediakan ini ya alternatif tempat ya Pak Aris ya. Kemudian juga kelompoknya. Nah untuk kelompoknya kapan bisa kami tahu? Nah ini monggo mulai Mau di-share kapan? Ya mau bisa. Udah ke mahasiswanya. Oke, untuk kelompok mahasiswanya sudah di-share ke mahasiswa sehingga saat ini mahasiswa sudah tahu nama-nama DPL dan mungkin juga hari ini sebagian sudah menghubungi Bapak Ibu sebagai DPL-nya. Ada lagi? Kalau untuk ini ya, 2 mitra itu kalau bisa memang dua, jadi bukan 1 mitra kemudian beda ini ya, fokus yang di ini ya, fokus yang didampingi. Kalau kita mintanya kalau 2 proposal itu ya kalau bisa 2 mitra. Jadi memang betul-betul bermanfaatan kita untuk pemberdayaan masyarakat itu bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian kalau ini tadi ada yang menyampaikan bisa tidak 2 komunitas sosial boleh ya, tadi sudah disampaikan ya Pak Aris ya. Monggo silakan. Sebentar, maksudnya apa Bu? Bentar. Komunitas sosial, ya, Bukan itu maksudnya. Satu, saya ulang lagi saya jelas ya, clear ya. Satu kelompok KKN mendampingi 1 komunitas ekonomi produktif dan 1 komunitas atau organisasi sosial masyarakat. Saya rasa itu clear. Kemudian 1 DPL nanti akan kita kasih 2 kelompok mahasiswa. 1 DPL akan kita berikan 2 kelompok mahasiswa sehingga 1 DPL kami persilahkan untuk membuat 2 proposal KKN PPM. Begitu Bapak Ibu. Apakah nanti yang akan dibuat proposalnya adalah dua-duanya yang diambil yang organisasi sosial semua juga boleh, tetapi yang berbeda lokasi atau beda kelompok. Begitu. Sampun? Cukup ya Bapak Ibu, tadi ada beberapa yang sama pertanyaannya, jadi pada intinya nanti untuk lokasi atau mitra Bapak Ibu silakan kami akan memberikan alternatif tempat begitu ya mitra, tapi kalau Bapak Ibu memang sudah memiliki itu lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf kita belum bisa kirim kopi apalagi nasi Padang. Semoga di lain kesempatan kita bisa makan nasi Padang bersama-sama. Hidayah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diganti topi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang semuanya.
Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Bapak Dr. Aris Slamet Widodo dan juga Ibu Dr. Adianti Nurchana yang sudah memaparkan banyak terkait materi dan juga sosialisasi terkait skema KKN PPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan diselenggarakan ataupun terintegrasi dengan pengabdian masyarakat di bulan Januari 2021 mendatang. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut hadir dalam forum online ini yang insya Allah pasti bermanfaat, dan nanti insya Allah yang kalau misalkan Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan boleh dikirim melalui Pak Aris secara langsung atau kepada Bu Anti secara langsung atau melalui WhatsApp admin. Kemudian juga tadi timeline-nya sudah sangat jelas diberikan ataupun diinformasikan oleh Bu Anti. Kemudian juga nanti untuk dari mahasiswanya sendiri sudah diinformasikan, mereka sudah memiliki kelompoknya masing-masing. Kemudian juga mahasiswa sudah melakukan proses pengelompokan dan insya Allah nanti untuk DPL sendiri akan diinformasikan. Nanti kalau misalkan sudah Bapak Ibu sudah dibagi begitu kelompoknya kepada mahasiswa, nanti mahasiswanya akan mengecek ataupun melakukan pengecatan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak DPL yang sudah berkenan hadir. Walaupun memang tadi tidak ada snack dari kami ataupun nasi padang yang dikirimkan kepada Bapak Ibu. Siap. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat walafiat dan ada di dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Billahi Sama-sama. Fastabikul khairat. Saya Asfar Muhammad selaku moderator. Mari kita tutup untuk acara sosialisasi dan pembekalan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.